Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Merahi, NIM 2120163. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan soal UAS statistika dan probabilitas yang diampu oleh Bapak dosen Denisius Bupati SKM MKes. Saya berkuliah di Universitas Kristen Wirawacana Sumba dengan prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan uji regresi. Nah, dalam uji regresi ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama ada korelasi linear sederhana dan yang kedua adalah berganda. Sebelum saya lanjut, saya akan terlebih dahulu membahas perbedaan dari kedua poin uji regresi tersebut. Yang pertama, yaitu ada regresi linear atau regresi linear sederhana. Dia adalah analisis regresi yang hanya melibatkan 2 variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel tergantung dan satu variabel independen atau bebas. Nah, dalam regresi linear sederhana ini dia memiliki 2 variabel ya, yang satu variabel dependen dan satu variabel independen. Di sini cuman 2 variabel saja. Nah, pada analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel memiliki sifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Nah, selain itu, analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Ya, dia memprediksi nilai dependen. Nah, model regresi linear sederhana ini yang baik harus memenuhi asumsi, ada asumsi eksogenitas, linearitas, autokorelasi, dan variance error. Nah, yang kedua itu ada yang namanya analisis regresi berganda atau multiple regression. Ya. Regresi ini adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari 2 variabel, yaitu hanya satu variabel dependen dan atau variabel terikat, dan lebih dari satu untuk variabel independen atau disebut dengan variabel bebas. Nah, model ini disebut berganda karena beberapa variabel independen ini akan berpengaruh pada variabel dependen. Untuk analisis regresi berganda, dia memiliki tujuan untuk mengetahui manakah variabel independen yang paling berpengaruh pada variabel dependen. Nah, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui manakah variabel independen yang berpengaruh atau memiliki hubungan paling kuat terhadap variabel dependen. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Berarti perbedaan dari kedua variabel ini, yang pertama untuk variabel linear berganda tadi, dia cuma memiliki 2 variabel, yaitu satu variabel dependen dan satu variabel independen. Sedangkan untuk analisis regresi berganda ini, dia memiliki lebih dari 2 variabel. Satunya itu untuk variabel dependen dan yang lebih dari satu adalah variabel independen. Tapi dalam video kali ini saya cuma akan menjelaskan salah satu uji regresi, yaitu saya akan membahas tentang uji regresi linear sederhana. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh atau studi kasus itu si peneliti ingin mengetahui umur terhadap peningkatan tekanan darah. Untuk datanya di sini, yang pertama kita masuk ke variabel view. Sini saya akan memasukkan nama dari data-data tersebut ya. Yang pertama, saya menggunakan nama yang pertama adalah Y, di mana Y di sini dengan labelnya itu atau Y ini penjelasannya itu adalah ini adalah tekanan darah. Di sini saya masukkan tekanan darah. Untuk desimalnya di sini yang perlu kita rubah, dia harus turun di 0 supaya tidak ada angka di belakang ini 0, di belakang angka sebentar. Di sini desimalnya supaya tidak diketahui 0, ya. Jadi desimalnya 0 supaya menjadi bilangan bulat. Dan yang kedua itu adalah X. X ini adalah umur. Sama desimalnya juga kita turunkan jadi 0.
yang perlu kita rubah adalah desimal. Sini saya rubah jadi 0. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah muncul ada Y dan X. Dan Y tadi adalah tekanan darah dan X adalah umur. Nah, untuk datanya di sini saya akan masukkan data dengan jumlah 40 sampel. Yang pertama ada 145. Sekarang saya akan masukkan datanya satu persatu ya. Oke, selanjutnya untuk melihat output dari hasil dari uji regresi tersebut, caranya itu adalah kita masuk ke Analyze, lalu di sini kita pilih Regression, lalu pilih yang linear. Nah, di sini yang perlu kita pindahkan adalah tekanan darah atau variabel Y tadi
kita pindahkan dia ke dalam kotak dependen. Dan untuk umur ini, dia adalah variabel independen. Jadi tekanan darah di sini kita pindahkan ke dependen, lalu yang umur kita pilih independen. Di sini untuk statistik dan plots atau stylenya, di sini tidak ada yang perlu kita rubah. Kita langsung klik OK. Maka sini ada 4 output yang dihasilkan. Yang pertama, kita akan membaca variabel entered atau removed. Ya, untuk output yang pertama, di sini cara bacanya adalah pada tabel ini dia akan menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Nah, dalam hal ini variabel dimasukkan adalah tadi variabel x-nya adalah variabel umur. Ya, ini sebagai variabel independen dan tekanan darah di sini sebagai variabel dependen. Dan untuk metode yang digunakan di sini adalah metode enter. Sini ya, method enter. Jadi metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya pada model summary. Ya. Untuk model ini, dalam tabel ini dia menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R. Ya, untuk yang pertama adalah hubungan dari R ini. Itu dia memiliki besar 0,151. Untuk besar R-nya adalah 0,151. Nah, dari output tersebut diperolehlah koefisien dari determinan R square. Ini R square-nya sebesar 0,023. Ini adalah R square-nya. Ya, di mana pada R square ini dia mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau umur terhadap variabel terikat atau tekanan darah adalah sebesar 2,3%. Ya, dihasilkan adalah 0,023, artinya di sini dia mendapatkan hasil dengan sebesar 2,3%. Selanjutnya adalah ANOVA. Ya. Dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung, ya, untuk nilai F hitungnya di sini adalah 0,891. Nah, dengan tingkat signifikan untuk sig di sini adalah tingkat signifikannya dia memiliki besar 0,351 atau dia lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain itu biasa disebut dia tidak ada pengaruh variabel umur terhadap variabel tekanan darah. Ya. Di sini kita dapat ketahui dari nilai signifikan ini karena dia lebih besar dari 0,05, maka di sini tidak ada pengaruh dari variabel umur ini terhadap variabel tekanan darah. Selanjutnya adalah tabel koefisien. Ya. Di sini diketahui nilai dari konstan, ya, konstan A. Di sini nilai B-nya sebesar 115,997. Sedangkan nilai umur B ini sebesar 0,289. Persamaan tersebut di sini kita dapat terjemahkan, ya. Persamaan di sini kita dapat terjemahkan bahwa yang pertama itu adalah konstan sebesar 115,997. Ya, di sini dia menyatakan atau mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 115,997. Dan yang kedua, di sini ada umur. Untuk koefisien regresi X sebesar 0,289. Di sini menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai umur, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,289 koefisien regresi tersebut, maka dia memiliki atau bernilai positif. Sehingga kita dapat nyatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Ya. Jadi, dalam pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana ini, berdasarkan yang pertama, berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan. Sini nilai signifikan yang ini
adalah sebesar 0,351. Ya, di ANOVA juga tadi dicantumkan nilai signifikan yaitu 0,351. Lalu di koefisiennya juga nilai signifikan dari umur ditampilkan. Di sini dinyatakan bahwa nilai signifikan ini dia lebih besar dari 0,05. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel umur tidak berpengaruh terhadap variabel tekanan darah. Ya. Jadi, data yang kita masukkan tadi dari variabel data umur, itu dia tidak ada pengaruh terhadap variabel tekanan darah. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan atas perhatian dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.